Oke, salam, selamat pagi Nusantara, selamat pagi Indonesia. Apa kabar semuanya? Hari ini 16 Januari. Wow, kita sudah melangkah di tahun 2026. Sudah 16 hari dan saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kita. Selalu baru berkatnya setiap pagi. Selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, dari apa namanya ya, sampai Roke-Roke gitu ya saudara ya. Selamat pagi, selamat happy weekend ya. Selamat juga berlibur dan biar firman Tuhan menyertai, menguatkan kita. Kita tetap bertumbuh, berjaga-jaga dalam doa dan firman. Saat ini, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, melangkah dalam penyertaan Tuhan di tahun 2026 ini, saya ingin kita mendeklarasikan iman kita sama-sama bersuara. Anda bisa berdiri, Anda bisa angkat tangan. Ya saudara, bukan situasimu. Iman itu percaya sebelum melihat. Bukan situasi yang dibesarkan, tapi yang kita harapkan, yang kita imani di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat. Aku berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, aku fokus, aku penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Saudara yang sakit mulai deklarasikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku sehat, aku panjang umur, aku awet muda, aku memenuhi destiny Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Allahku, Jehovah Rafa, menyembuhkanku. Anda yang mungkin saat ini kesulitan ekonomi, mulai deklarasikan iman, bukan keadaan. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Allahku Jehovah Jireh, membuka pintu kesempatan, setiap talenta, bakat, potensi berkembang maksimal, terbuka pintu-pintu, pintu-pintu berkat. Allahku memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaannya dan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan percaya pintu-pintu terbuka ketika kita melangkah dengan iman dan kita percaya penyertaan Tuhan. Baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melangkah dengan atau dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, ambil alih hambamu, berbicara lewat mulut bibir hamba. Berbicara pribadi lepas pribadi. Hamba hanya alatmu. Nyatakan apa yang menjadi kehendakmu. Hanya firman Tuhan yang diberitakan. Dan kebenaran itu yang memerdekakan. Yang menuntun kami. Tutup bungkus kami semua jaringan internet dengan kuasa darah Kristus. Keluarga kami. Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi. Rema-rema yang menguatkan kami melangkah di tahun 2026 ini. Tutup bungkus semuanya dan kami patahkan semua penghalang yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, melangkah dalam penyertaan Tuhan. Kita membaca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saudara, ketika saya mau membagikan firman, saya bertanya pada Tuhan apa yang harus saya bawakan Tuhan. Bahkan ini bagian dari mimpi saya. Ketika saya mendapatkan mimpi,
Dan Tuhan ingin saya membawakan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita hargai firman Tuhan. Anda bisa membaca dimanapun, bisa di HP. Dan lebih bagus kalau langsung firmannya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita sudah melewati Desember. Itu bukan hanya menutup kalender 2025. Kita pernah berdiri di ambang. Desember adalah ambang. Ambang antara akhir 2025 dan awal yang sudah sekarang kita jalani 2026. Di situ antara kenangan dan juga keputusan, antara apa yang sudah berlalu, apa yang Tuhan minta kita jalani. Saudara, dalam Alkitab ambang itu bukan tempat menunggu, tapi justru itu tempat Allah yang kadang bicara paling jelas. Yosua berdiri di ambang tanpa Musa. Yoel berdiri di ambang krisis tanpa kepastian. Namun ada suara Tuhan yang sama baik bagi Yosua dan juga Yoel. Bangunlah, kuatkan dirimu, jangan takut, jangan lalai, saudara. Hari ini mungkin kita juga sedang berdiri di ambang. Dan pertanyaannya bukan lagi siap atau tidak. Melainkan pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat dan melangkah? Saudara, kitab Yosua tidak dibuka dengan sorak kemenangan, bukan, bukan, bukan. Tetapi dengan satu kalimat duka setelah kematian Musa, hamba Tuhan itu. Itulah awal dari kitab Yosua. Jadi Yosua 1 itu bukan lahir dari puncak kejayaan, tapi sedang ada di ambang krisis kepemimpinan. Kenapa? Musa, pemimpin besar, pembebas Israel, sahabat Allah telah mati. Namun, janji merebut tanah Kanaan belum digenapi. Janji perjanjian masih di depan. Umat besar menunggu arah. Inilah ambang, inilah titik Allah berbicara. Saudara, bukan kepada generasi yang nyaman, tetapi kepada pemimpin yang harus melanjutkan estafet. Bukan dengan janji jalannya mudah, tapi dengan perintah yang sederhana. Walau agak berat, saudara. Mungkin dikatakan, bersiaplah sekarang. Yosua 1 mengajarkan kepada kita bahwa ketika satu musim berakhir, mungkin kepemimpinan para pemimpin yang kita puja-puja berakhir. Percayalah, Allah tidak
pernah berakhir, saudara. Allah janjinya tidak berakhir sampai di situ. Allah tidak memang selalu memberi waktu untuk menoleh ke belakang karena dia sedang memanggil umatnya untuk melangkah ke depan bersama dia. Saudara, hari ini mungkin banyak dari antara kita berdiri di titik yang sama antara kehilangan dan harapan. Mungkin Anda sedang ditantang menjadi pemimpin yang menggantikan pemimpin besar sebelumnya. Ada rasa kecut, aduh, biasanya saya dibandingkan, saya diterima atau tidak. Itu biasanya dialami pemimpin tertinggi. Ada fase di mana kadang dia di puncak kepemimpinannya justru merasa kesunyian, saudara. Kesunyian ketika ada di puncak kepemimpinan. Dia ada rasa kecut. Dia tidak siap untuk dibandingkan, tapi kita harus siap dibandingkan dan tidak perlu terlalu memikirkan itu kalau kita taat kepada siapa yang memerintah. Ketaatan mendahului panggilan dan semuanya, saudara. Ketaatan mendahului kemenangan, saudara. Jadi apa yang sudah berlalu, Tuhan selalu punya cara untuk langkah berikutnya. Dan pertanyaannya bukan kita siap atau tidak siap, tapi pertanyaannya kita mau taat walau kalau Tuhan panggil sekarang atau kita mau uring-uringan, saudara. Saudara, ada 4 pesan yang ingin saya bawa untuk menenangkan kita yang mungkin ada di ambang, di mana fase akhir sudah berlalu dan fase baru belum melangkah atau sekarang sudah melangkah tapi sedang meraba-raba. Ini sudah 16 Januari, saudara. Ada banyak prediksi tahun 2026 ini, saudara. Prediksi bagaimana ekonomi akan hancur. Memang dunia tidak akan lebih baik, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menjanjikan tanpa tantangan, tapi penyertaan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu pun dalam, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kau ngikut aku nggak ada badai kehidupan. Ada 4 yang mau saya bagikan. Yang pertama, Allah memanggil kita melangkah, bukan menunggu waktu ideal. Kalau menunggu waktu ideal, tahukah Anda, pemimpin-pemimpin besar justru dibentuk dalam ketidakidealan situasi. Ada yang dipanggil saat dia baru berduka. Ada yang dipanggil saat dia begitu rempong dengan anaknya. Ada yang dipanggil saat dia berkekurangan. Tuhan memanggil, bukan menunggu kita siap, bukan menunggu semua ideal. Biasanya panggilan Tuhan hanya ingin kita melangkah dan bergantung padanya. Saudara, Yosua 1 ayat 1 sampai 2, Musa hambaku telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan tidak bilang, kutunggu nangismu itu Yosua sebagai bangsa Yahudi yang mirip Batak, masa mengandung-ngandung. Tidak. Ketika Musa selesai, eranya selesai, janji Tuhan belum selesai. Saudara, bersiaplah. Allah mengakhiri satu musim lalu berkata, sekarang Musa. Saudara, ini kalimat pendek, tapi ini mengguncang. Allah tidak menghibur Yosua dengan nostalgia panjang tentang Musa. Allah tidak berkata, ambil waktu berduka dulu ya, sembuhkan dulu dukamu. Tapi Allah langsung berkata, sekarang. Wow, sekarang. Allah mengakui kehilangan, bukan berarti Allah tidak mengerti perasaan dia. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, bawa semua luka itu kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil sekarang, maka katakan, yes Tuhan, saya mau melangkah bersama Tuhan. Bukan tunggu dulu semua ideal. Saya dipanggil ketika saya ngomong anak usia yang sangat muda, masih menyusui bayi. Dan Tuhan panggil sangat keras pada waktu pandemi. Sekolah, sekolah, lanjut sekolah teologi S3. Pertama, ini bohong, ini semua bilang sok jago, sok-sokan, pokoknya semua itulah. Kita sudah biasa dengan umpatan, kita sudah biasa dikata-katain di belakang, sudah makanan kita. Tapi itu yang memberkati kita ketika kita melepaskan pengampunan dan taat pada panggilan Tuhan. Saudara, Musa mati, pemimpin besar tiada, janji belum digenapi. Pada saat itu saya dipanggil juga. Semuanya lagi urat-urat, suami jauh. Saya punya 2 anak yang kebutuhan khusus, harus bawa ke sana terapi-terapi. Saya sambil yang satunya menyusui. Babysitter ataupun ART nggak bisa dipercaya, banyak drama. Saya sering sendiri dan menangis. Dan Tuhan panggil sekolah.
Sekolah teologi tidak mudah, udah mahal, bayar. Kadang kita melayani nggak dihargai, saudara, cuma dimanfaatkan. Allah pendeta, bukan pendeta kami, bukan siapa-siapa, masih muda. Tidak usah hargai. Apa yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Itu sudah jadi makanan saya, saudara. Tapi Tuhan akan menunjukkan pembelaannya pada hambanya. Promosi datang dari Tuhan. Tapi juga jangan Anda suka memanfaatkan ketulusan orang. Nanti Anda sial. Jadi saya mengingatkan di tengah-tengah ini, saudara. Tapi yang namanya mengikut Tuhan, namanya memenuhi panggilan, selalu ada tantangan. Tapi ada penyertaan Tuhan. Ketika kita tidak menyerah, ketika kita tidak kepahitan, ketika kita melangkah dan bergantung penuh pada Tuhan. Saudara, demikianlah Yosua. Dia belum siap. Apa? Musa mati. Oh, Musa hamba yang sangat besar. Siapa saya? Saya ini hanya perwira. Saya ini hanya kepala bala tentara. Saudara, namun agenda Allah tidak tertunda karena kematian tokoh besar seorang Musa. Tuhan tidak menunggu keadaan harus ideal. Anakmu besar dulu baru ke sekolah S3. Tapi Tuhan suruh saya sekolah kamu. Banyak kecincongmu kau sekolah. Iya, nanti saya yang tolong supaya kau bergantung penuh padaku. Walaupun kau nangis, tapi disitulah kau kuproses. Kepompong itu hanya akan menjadi kupu-kupu yang indah ketika dia melewati prosesnya bersama Tuhan. Saudara, ada saatnya proses itu hanya kita yang harus menjalani dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi keindahan itu dibentuk ketika proses-proses yang menyakitkan. Hal-hal yang sangat mahal, barang-barang yang sangat mahal, apapun itu semua melewati proses. Ada namanya Andi. Ya, bukan kami yang nabi palsu, kamu yang palsu ya. Nah, mana yang duluan, asli atau palsu itu siapa yang lebih dulu ya? Kasihan kita sama si Andi ini. Dia belum terima Kristus ya. Yesus Tuhan ya Andi. Kalau kamu suka atau tidak, terserah kamu. Tapi saya mau katakan Yesus adalah Tuhan ya. Paulus apa yang dikatakan dari Roh Kudus? Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Kalau nggak percaya, tanya aja setan. Setan, betulkah Yesus Tuhan? Katanya. Iya Andi Oon, Yesus adalah Tuhan, makanya kau kusetani supaya kau nggak masuk, kau buat benci sama orang Kristen, ya. Seperti ini, kau ganggu-ganggu orang Kristen, padahal orang Kristen nggak pernah ganggu kamu, ya kan? Selalu begitu. Setan itu selalu mencoba yang dianggapnya ancaman, yang diganggu. Makanya kalau nggak diganggu, maka orang Kristen jarang ganggu-ganggu yang apa? Karena kebenaran ada di kekristenan, saudara ya. Oke, kita abaikan yang begini-begini. Kasihan memang kita justru harus kasihan sama seperti si Andi. Semoga dia bisa mendapat kasih karunia. Dan saya berdoa Andi dan keluarga satu orang percaya sisi rumah diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Kalau kau belum terima dia sebagai juru selamat, terimalah dia. Nah itu sembari aja. Dan saya mohon maaf kalau cat-catnya tidak semua saya balas mengingat waktu. Saudara, panggilan. Tapi Tuhan berkata, sekarang dengan apa yang ada padamu. Panggilan terasa mendadak. Padahal ini seringkali terjawab. Itu yang pernah saya rasakan dalam mimpi. Saudara, saya dipanggil tiba-tiba. Banyak orang berkata, kok rasanya tiba-tiba. Anda dipanggil. Tuhan tidak menunggu semua keadaan ideal. Pemimpin besar tidak dihasilkan dari keadaan yang ideal. Tapi dia bertumbuh dan berproses dari situ ketika dia taat dan bergantung penuh pada Tuhan. Musa adalah hamba Tuhan yang sangat besar, nabi besar, dan Yosua asistennya. Saat Musa mati, tidak ada masa transisi yang nyaman. Panggilan Allah itu justru sering terasa mendadak saat kita merasa nggak siap. Tapi karena dan kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita. Sebenarnya Dia sudah mempersiapkan kita sejak lama. Saudara, dalam mimpi saya, panggilan itu terasa mengagetkan. Tapi dalam kalender Tuhan sebenarnya itu adalah terjadwal, saudara. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Oh, itu lagunya berbeda, saudara ya. Baik, apa yang kita pikir mendadak bagi kita. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, sebenarnya karena dia sudah tahu. Dia sudah lama, kita itu sudah lama dipersiapkan Tuhan, dirancang. Kita hanya nggak sadar, saudara ya. Sekarang kita mau taat atau mau mundur. Saudara, saya mau beri contoh Abraham. Dia melangkah ketika Tuhan suruh, itu bukan keadaannya sedang ideal, sempurna, siap untuk melangkah. Kesannya dari mata dunia justru tidak siap. Kadang dia hanya melangkah tanpa peta.
Bukan berarti saya anti perencanaan. Perencanaan adalah bagian dari kita menghormati Tuhan. Tapi yang mau saya katakan, saat panggilan itu terjadi, kadang kita merasa tidak siap, tapi sebenarnya kita sudah lama dipersiapkan Tuhan. Dia hanya sedang menuntut ketaatan dan kebergantungan kita pada Tuhan. Abraham sudah lama dipilih Tuhan. Dia disuruh keluar dari Ur Kasdim. Dia tidak bilang nanti ke sini, ya setelah 3 bulan begini, nanti kamu ke arahnya. Kalau dalam organisasi itu penting, visi misi itu penting, perencanaan itu penting, jelas apa yang mau kita lakukan dalam 3 bulan, 6 bulan itu penting. Kita berbicara hal yang berbeda. Saudara, saat Tuhan panggil bukan berarti, tunggu Tuhan bicara, saya nggak mau buat perencanaan. Oh, kamu harus buat perencanaan tahun ini. Saya bukan bilang anti perencanaan, karena perencanaan yang matang itu juga bagian dari kita mempersiapkan diri untuk panggilan Tuhan. Saudara, Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, di sini tidak ada alamat. Tuhan itu membuka petanya satu-satu. Tuhan mau kemana? Nanti terus mau kemana? 3 bulan mau kemana? Seminggu mau kemana? Untung si Abraham ini nggak banyak cincong karena dia tahu yang sedang memanggil dia Allah semesta alam pencipta langit dan bumi. Saudara, saat Anda dipanggil bukan berarti Anda tidak dipersiapkan. Tuhan sebenarnya sudah lama mempersiapkan kita. Kita saja yang tidak sadar. Saudara, kalau Tuhan memanggil, dia akan memperlengkapi. Saudara, dia tidak menunggu ideal. Tunggu Tuhan. Selesai sekolah, anak-anak sudah besar. Saya bisa buat alasan itu karena semua keluarga pun mendesak dan mengintimidasi dengan itu. Untung saya tidak mendengarkan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kau percaya padaku? Ya Tuhan, walau banyak air mata. Wah, itu banyak air mata, saudara. Perhatikan, tidak ada alamat, tidak ada peta, tidak ada timeline. Tapi Abraham diminta melangkah dulu, baru melihat. Kita orang Kristen percaya dulu, baru melihat. Kalau logika itu melihat dulu, baru percaya. Tapi orang Kristen kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. 2 Korintus, saudara. Abraham, dia bapak orang beriman. Dia tidak tahu mau kemana. Setiap hari nanti mau kemana. Dia hanya melangkah seperti seorang bayi yang digendong. Dia percaya penuh pada ibunya, pada bapaknya. Seperti anak yang dituntun. Dia hanya percaya perlu penuh. Oh bapakku, bapak yang baik. Dia akan menuntun aku. Tuhan tidak berkata, kepada Abraham, aku tunjukkan dulu ya, baru kita pergi sama-sama. Tidak, Tuhan tidak berkata pergi, nanti aku tunjukkan. Tidak, iman Alkitab bukan iman yang menunggu kepastian dulu, tetapi iman yang berjalan bersama ketaatan. Ketaatan justru sering kali mendahului kejelasan saat kau taat saja. Saya nggak ngerti Tuhan tugasnya banyak. Wah, ini sampai banyak kerutan. Saya sampai banyak tidur. Ini saya bilang, Tuhan sembuhkan mataku. Aku kurang tidur jaga anak, ngerjain tugas. Sambil aku nangis. Tapi aku percaya mujizatmu. Ada kasih karuniamu udah pelayanan juga nggak dibayar. Sering dimanfaatkan. Diomong-omongin lagi Tuhan. Banyak bayar harganya saudara. Tapi saya percaya Bapak kau Bapak yang baik. Kau memenuhi semuanya. Promosi datang daripadamu. Ketulusan dan kebenaran kiranya mengawal aku semua air matamu. Karena ketaatanmu, walau kau tidak mengerti, itu Tuhan perhitungkan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu, Tuhan. Bagai di belantara yang teguh. Oh, ini mungkin lagunya salah. Mohon maaf untuk song leader atau apapun. Ya kadang, pokoknya intinya saya banyak menangis ketika disuruh sekolah. Belum lagi tantangan dari gereja sendiri yang mendiami kita ketika kita sekolah. Entah apa salah dosa kita. Sejak sekolah kita diperlakukan dingin, saudara. Tapi kita harus berhati besar, bergantung penuh pada Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, pergi nanti aku tunjukkan. Dia tidak bilang begitu. Itulah iman. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Dia tidak menunggu semua ideal, kepastian, tetapi iman yang berjalan dalam ketaatan dan ketaatan mendahului kejelasan. Sama seperti Nelson Mandela, dia melangkah.
kondisinya tidak ideal. Apa kondisi ideal? Dia melangkah dari penjara, dia dipenjarakan, saudara. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak menunggu dulu keluar dari penjara. Dia berhak marah, dia berhak dendam, dia berhak menuntut dunia berubah dulu. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia memilih melangkah, memimpin rekonsiliasi, bahkan ketika hatinya terluka, dia tidak bersalah, tapi dia dijerumuskan, dia difitnah, tapi dia tidak dendam. Jangan dendam. Akan banyak yang menusuk kita dari belakang, memanfaatkan kita dari belakang. Tapi kalau kita dendam, kepahitan, Tuhan tidak bisa pakai kita. Lepaskan pengampunan bagi mereka-mereka. Dan saya juga ingatkan, jangan suka memanfaatkan orang. Yang Anda manfaatkan akan diberkati Tuhan. Tapi Anda pelaku-pelaku yang sadar pada Roh Kudus sudah larang, jangan begitu sama hambaku. Tapi kamu begitu, nanti kamu sial. Jadi saya harus mengingatkan kembali. Jangan manfaatkan ketulusan orang. Saudara, Mandela tidak menunggu hatinya sempurna untuk melayani bangsanya. Dia melayani sambil berproses. Tokoh besar tidak menunggu pulih sempurna. Mereka melangkah sambil disembuhkan. Tokoh besar justru dihasilkan dari keadaan yang tidak ideal. Disitulah proses pemurnian terjadi. Saudara, justru orang-orang besar itu lahir dari ketidakidealan. Helen Keller, Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln. Mereka bukan saat ideal dipanggil, tapi mereka memasuki proses pemurnian itu dengan ketaatan dan bergantung pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bergantung dan bersandar penuh kepadanya. Seperti pintu otomatis. Kita sering ada pintu otomatis di mall. Kalau kita jauh tidak melangkah, maka pintunya tidak terbuka. Tapi saat kita melangkah, pintu itu otomatis terbuka semakin kita melangkah mendekat. Kadang seperti itulah panggilan Tuhan. Kita merasa tidak ada pintu yang terbuka, Tuhan. Tapi kau memanggil aku. Tuhan, justru sudah menutup pintu sejak aku sekolah S3 teologi. Tapi aku hanya melangkah dan taat. Melangkah dan taat. Tuhan berkata, melangkahlah maka pintu akan merespon ketaatan. Bukan Tuhan yang menunggu kita. Bukan kita, maaf, bukan kita yang menunggu. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tapi Tuhan yang sedang menunggu kita melangkah. Melangkah. Tapi kalau Tuhan nggak suruh melangkah, jangan melangkah. Jadi itu dibedakan. Itu kepekaan rohani. Kalau Tuhan bilang melangkah, tapi Tuhan, ini bagaimana keadaan belum ideal. Melangkah. Justru saat kau melangkah, akan kubukakan pelan-pelan. Bukan kita yang menunggu Tuhan, Tuhan yang sedang menunggu kita. Ayo, rentangkan imanmu. Apa kau percaya sama aku? Bergantung sama aku supaya kau itu nggak ngandelin manusia. Nanti kamu kecewa. Manusia taunya hanya memanfaatkan. Manusia taunya hanya melihat dari penampilan. Manusia taunya untung apa? Apa yang bisa kumanfaatkan? Untung, 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 untung. Seperti itu. Tapi kamu harus bergantung penuh walau kau tidak tahu. Tapi kau bergantung penuh padaku. Jangan kau lihat manusia. Kau kecewa. Lihat Tuhan. Maka kalaupun kau kecewa, luka-luka itu akan disembuhkan. Luka-luka itu akan membuatmu indah ketika kau melepaskan pengampunan. Saudara, melangkahlah, maka pintu akan merespon ketaatan kita. Bahkan alam semesta akan merespon ketaatan kita. Ketaatan mendahului kemenangan. Seringkali pintu tidak terbuka. Karena apa? Karena kita tidak melangkah. Saudara, oh mana ini semua pintunya tertutup. Udahlah aku tidur-tidur aja nonton sinetron. Gosip-gosip gitu aja. Bukan, kau harus melangkah. Maka pintu pun terbuka. Ada yang merespon panggilan Tuhan. Alam semesta meneriakkan. Ada yang merespon dengan iman. Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku mau melangkah taat percaya padamu. Maka alam pun merespon. Terbukalah pintu-pintu itu. Saudara, melangkah di tengah ketidaksempurnaan. Justru disitulah kita sedang diproses dan dimurnikan. Ini bukan teori, ini undangan. Mulailah melayani. Walau kita masih belajar, wah, ketika saya sekolah, justru pintu tertutup. Yang dulu hangat jadi dingin kepada saya. Saya nggak tahu dosa saya apa. Tapi pintu terbuka di tempat lain. Saya mulai dari hal yang sederhana. Di TikTok, di media sosial, ada banyak luka-luka di hati saya. Saya bisa banyak kecewa. Karena saya tidak diayomi, boro-boro diayomi. Yang ada justru dikata-katai, saudara. Tapi saya percaya bahwa panggilan saya dari Tuhan, saya hanya mau lihat Tuhan. Kalau lihat manusia nanti kecewa. Saudara,
Kita kadang perlu berdamai walau hati masih berproses. Taat walaupun masa depan belum sepenuhnya jelas seperti apa nanti. Seperti tahun 2026 kita nggak tahu. Tiba-tiba nanti ada ini, ada itu. Tapi yang mau kita lakukan, aku akan melangkah taat padamu. Masa lalu bukan alasan kita stagnasi. Aduh, udah pernah ini, udah pernah. Stagnan. Aku nggak mau lagi. No. Kenangan tidak boleh mengikat masa depan. Bukan kesiapan yang mendahului ketaatan, tetapi ketaatan yang melahirkan kesiapan. Saat kau taat, maka Tuhan yang akan memberi kekuatan, maka kau akan dipersiapkan. Saudara, Yosua melangkah bukan karena dia paling siap, tapi dia taat saat Tuhan memanggil. Saat dia melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Itu janjinya juga buat kita semua. Karena Tuhan akan menyertai kita dengan firman. Tuhan tidak menunggu kita siap, tapi Dia menunggu kita taat. Saya ulang. Tuhan tidak menunggu kita siap. Dia menunggu kita taat. Yang kedua, kekuatan sejati lahir dari ketaatan pada firman. Jadi dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang. Allah tidak menjanjikan medan penuh. Medannya mudah, semuanya mudah. Nggak pernah Tuhan janjikan seperti itu. Dia tetapi yang dia katakan jalan yang terjaga. Ketika Allah berkata kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Itu bukan karena jalannya mudah, tapi justru ini akan perjalanan yang berat. Karena Allah tidak berkata, aku akan ratakan semua rintangan, tapi dia kasih kuncinya. Kau perlu pegang firmanku. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti kondisi dipermudah, tetapi arah dijaga. Tuhan tidak menghilangkan tantangan. Dia memberi firman agar kita tidak kehilangan arah. Saudara, ada tiga irama hidup yang perlu dijaga dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 tidak bicara tentang firman sebagai bacaan sesekali, tetapi irama hidup. Firman itu perlu diperkatakan, apa yang keluar dari mulut membentuk batin. Firman itu perlu direnungkan siang dan malam, apa yang tinggal di pikiran ini mengarahkan keputusan dan firman itu dilakukan. Ketaatan menjadikan firman hidup. Firman bukan sekedar diketahui, tapi jadi pusat kendali hidup. Firman yang tidak dihidupi justru hanya informasi. Itu hanya sekedar informasi. Tapi firman yang ditaati inilah yang jadi kekuatan. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Karena di situ ada kekuatan yang baru. Kita belajar dari Daud. Firman adalah bahasa jiwa bagi Daud. Saat dia tertekan, dia tidak selalu punya imam, tapi dia tidak selalu punya altar. Dia tidak selalu punya solusi, tapi dia selalu punya firman di mulutnya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan bicara kepada jiwanya dengan firman. Yesus juga mengalahkan pencobaan dengan firman. Apa firman yang keluar saat keadaan mendesak? Jangan-jangan hanya umpatan yang keluar dari mulut kita karena kita biasa ngumpat orang. Karena iri dengki, ngumpat-ngumpat aja ke mulut kita ini. Bukannya memperkatakan firman, menghasut, menghasut supaya yang ini dibenci karena dia iri sama ini. Dihasutnya semua orang benci sama dia. Apa itu kerjaan kita? Atau kita bagikan firman walaupun kita tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna, katanya. Saudara, ia tidak menyangkal tekanan, tetapi ia menata batinnya dengan kebenaran. Saudara, bukan berarti kita menyangkal, oh semuanya baik-baik saja, itu bohong. Tapi kita merespon benar setiap tekanan. Kita menati batin kita dengan kebenaran firman. Orang kuat bukan yang tidak tertekan, tapi yang tahu firman apa yang harus diucapkan saat kita tertekan. Karena kita tahu firman yang kita hidup ini memberi kita kekuatan. Tahukah Viktor Franklin? Dialah profesor kekuatan dari makna hidup. Dia penyintas kamp konsentrasi Nazi. Saudara, ini mengatakan bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan ekstrim bukan karena situasi berubah, tetapi karena makna yang tinggal di dalam batin. Firman Tuhan adalah makna terdalam yang menopang kita. Saudara, waktu dalam mimpi saya tidak punya bekal untuk disuruh berbicara. Alat hilang, HP hilang, catatan hilang, waktunya sempit, tiba-tiba harus sudah ke panggung. Tapi ada firman yang tetap berbicara. Tuhan sedang melatih saya. Bukan berarti tidak ada persiapan, persiapan bagian dari kita menghormati Tuhan. Tapi saat Tuhan bilang, bicara.
Kita harus punya firman yang tinggal tetap, tanpa handphone, tanpa apapun. Ada firman yang keluar. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ucapkan, renungkan. Ada banyak rema yang akan kita dapat. Saudara, saat semua pegangan luar runtuh, apa yang tinggal di dalam akan menentukan apakah kita berdiri atau runtuh. Saudara, seperti navigasi batin, bayangkan GPS. Kalau sinyalnya ada, arahnya jelas. Tapi sinyal hilang, wow, yang menolong hanya satu, peta yang sudah tertanam di kepala kita. Begitulah firman. Firman yang hanya dibaca itu seperti peta di rak. Firman yang direnungkan itu seperti peta di ingatan firman yang dilakukan. Itu seperti peta. Tapi firman yang dilakukan, ini menjadi kompas batin. Firman yang tertanam akan menuntun, bahkan saat sinyal kehidupan terganggu. Saudara, hari tenang akan menentukan bagaimana hari kita saat mendesak juga. Firman yang hidup di hari tenang akan menopang kita di hari mendesak. Pertanyaannya bukan apakah saya punya firman, tetapi firman apa yang keluar dari saya saat tertekan. Kekuatan rohani lahir bukan dari situasi yang mendukung, tapi dari batin yang dikuasai firman. Yosua diminta kuat, bukan dengan otot, bukan dengan strategi, tapi dengan ketaatan pada firman. Namun, firman yang harus ditaati harus dijalani dengan keberanian dan kewaspadaan. Firman yang ditaati hari ini menjadi keberanian kita esok hari. Saudara, yang ketiga yang mau saya sampaikan, saudara, beranilah namun tetap terjaga. Jangan takut, tapi juga jangan lelah. Inilah kunci dari Yosua 1 ayat 9 dan Yoel 1 ayat 5. Jangan takut, jangan tawar hati, dikatakan di Yosua. Dan di Yoel juga dikatakan hal yang relevan dan paralel. Bangunlah, hai kamu yang mabuk. Ini dua perintah, tapi satu panggilan utuh. Firman Tuhan hari ini, mungkin dari zaman yang berbeda, konteks yang berbeda, tetapi satu pesan rohani yang sama. Seperti Yosua saat dia berdiri di ambang janji, Allah berkata, jangan takut. Dan kepada hambanya Yoel di tengah krisis Allah berseru, bangunlah. Ini bukan kontradiksi, tapi ini keseimbangan rohani. Yosua mengoreksi ketakutan. Yoel menegur kelalaian. Allah tidak memanggil kita hanya berani, tapi juga kita sadar, kita waspada, kita berjaga-jaga, dan kita juga beragah. Iman sejati bukan hanya iman yang berani melangkah, tetapi juga cukup sadar untuk berjaga di perjalanan. Tahukah ada bahaya iman yang tidak seimbang. Alkitab sangat jujur. Dia menggambarkan kondisi umat Tuhan. Ada yang dia memang berani tidak takut, tapi lengah. Ada yang aktif, tapi dia tidak berjaga. Ada yang memang sibuk pelayanan seperti Marta, tapi dia lalai secara rohani. Yoel memakai kata keras. Mabuk. Ini bukan hanya mabuk anggur, tapi mabuk. Mungkin kita mabuk oleh rutinitas kita, mabuk oleh keberhasilan kita, kenyamanan kita, kesibukan rohani tanpa kepekaan ilahi. Saudara seperti sopir yang terlalu percaya diri karena dia sudah jadi sopir sampai 50 tahun. Dia lihat jalan lurus, dia tidak waspada. Tiba-tiba ternyata ada tikungan berbahaya di depan. Bukan karena pengalaman kita, saudara, tapi berjaga-jaga itu harus jadi autopilot. Berjaga-jaga, jangan lengah. Banyak orang jatuh bukan karena dia takut melangkah, tapi karena dia lengah saat dia sudah berjalan. Jadi berani saja tidak cukup, tapi tetap berjaga-jaga. Saudara, kita belajar dari Samson. Hakim-Hakim 16, dia tidak pernah takut, dia sangat berani, kuat, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada tragedi besar justru terjadi saat apa? Saat dia tidak sadar, tidak berjaga-jaga bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Samson kalah bukan karena saat dia melawan musuh, kalah saat dia berhenti berjaga dari godaan Delilah. Di sini kita diajari keberanian tanpa kewaspadaan tetap yang terjadi kehancuran. Sama seperti karunia kita luar biasa tapi tidak ada disiplin diri, karakter yang baik, kita akan jatuh. Karunia bisa membawa kita ke panggung besar, tapi hanya karakter dalam kewaspadaan yang menjaga kita tetap berdiri di panggung itu. Saudara, belajarlah dari Titanic, kapal terbesar, tercanggih, tidak dapat tenggelam, bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkannya. Begitu sombongnya manusia yang mengatakan ini. Bukan karena kurang teknologi, tapi
ada rasa aman palsu, kecepatan tidak dikurangi saat disuruh waspada, peringatan diabaikan, meremehkan, kewaspadaan dikalahkan oleh kepercayaan diri, kesombongan. Dan hasilnya apa? Tragedi besar. Inilah peringatan kita dalam konteks yang berbeda untuk kita setiap gereja dan orang percaya. Gereja besar justru bisa lengah. Pelayan yang aktif, banyak doa puasa, rajin-rajin dia, tapi dia bisa tertidur kalau dia tidak berjaga-jaga. Orang beriman sudah melayani sampai 50 tahun, dia juga bisa lalai kalau dia tidak berjaga-jaga. Jadi intinya di sini, bukan badai yang paling berbahaya saat kita tidak berjaga, ada dalam rasa aman yang palsu. Di sini perlu keseimbangan, berani dan terjaga. Seperti Yosua 1 ayat 9, tanpa Yoel 1 ayat 5, ini iman yang ceroboh. Yoel 1 ayat 5, tanpa Yosua ayat 1 sampai ayat 9, ini iman yang penakut. Allah memanggil keberanian yang seimbang dengan iman, keberanian yang sadar, iman yang berjaga, langkah maju dengan mata terbuka. Wow, saudara, keberanian tanpa kewaspadaan ini menghasilkan kelalaian. Keberanian tanpa kewaspadaan yang ada kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman yang ada ketakutan. Iman yang dewasa bukan hanya berani menghadapi hari esok, saudara, tapi cukup sadar untuk menjaga hari ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Periksa keberanian kita. Apakah kita melangkah dengan iman atau kita sedang nekat? Periksa kewaspadaan kita, apakah kita masih peka suara Tuhan atau hanya autopilot berjalan otomatis. Periksa kehidupan rohani pribadi kita, apakah kita berjaga dalam doa, dalam firman, dalam kepekaan hati, dalam integritas kecil setiap hari. Bangunlah sebelum terlambat, beranilah tanpa kehilangan kewaspadaan seimbang. Allah berkata, jangan takut melangkah tetapi jangan tertidur di jalan. Jadi seimbang. Tuhan tidak mencari umat yang hanya berani, tetapi umat juga yang berani dan berjaga, melangkah dengan iman, berjalan dengan kewaspadaan. Yang keempat, penyertaan Tuhan adalah jaminan melangkah di musim baru. Yosua 1 ayat 9, Yosua 1 ayat 17. Tuhan Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Sama seperti ketika dia mendengarkan Musa, demikianlah dikatakan oleh jemaat, oleh umat, kami pun akan mendengarkanmu Yosua. Penyertaan bukan kekuatan, bukan kekuatan, tapi itu dasar kita melangkah. Allah tidak menutup pasal pertama Yosua dengan strategi perang, tapi dengan jaminan penyertaan. Aku menyertai engkau. Itulah dasar, pondasi utama. Yosua tidak dipilih karena paling fasih, paling populer, paling berpengalaman memimpin bangsa, tetapi karena Allah menyertainya. Kita tidak melangkah karena kita kuat, tapi karena kita tahu Tuhan setia menyertai. Otoritas sejati itu lahir dari penyertaan, bukan popularitas. Di akhir pasal, umat meneguhkan Yosua. Mereka taat, mereka mendukung, mereka berkomitmen. Namun perhatikan urutannya, Allah lebih dulu menyertai. Baru umat mengakui otoritas Yosua. Inilah prinsip ilahi yang sering terbalik di zaman ini. Dunia sering mencari popularitas dulu, baru Tuhan meneguhkan penyertaan dulu. Otoritas sejati tidak dibangun dari popularitas, dari tepuk tangan manusia, melainkan dari penyertaan Allah yang konsisten. Kita belajar dari Gideon, Hakim-Hakim 6. Gideon berkata, aku ini paling kecil Tuhan, dari kaumku paling lemah pula. Tapi Tuhan menjawab, bukankah aku yang menyertai engkau? Gideon tidak berubah instan, yes, aku langsung percaya. Tidak demikian, situasinya tidak langsung membaik. Tetapi penyertaan Tuhan mengubah hasil akhirnya. Di sini kita belajar penyertaan Tuhan tidak menghilangkan proses. Semua kita harus masuk proses pemurnian. Tetapi perhatikan ini. Tetapi ada jaminan arah dan tujuan. Tuhan jarang mengubah keadaan. Dia lebih dulu mengubah kita, mengubah hati kita. Dia selalu setia menyertai setiap langkah orang yang taat. Seperti kompas di tengah kabut. Bayangkan pendaki, fisiknya lelah, jalurnya nggak jelas, kabutnya tebal. Ini menutup pandangan. Yang paling dia butuhkan bukan peta yang baru, tapi kompas yang bisa dipercaya. Penyertaan Tuhan adalah kompas rohani di musim yang belum kita pahami. Kita mungkin tidak tahu seluruh jalan,
Tetapi kita tahu siapa yang menyertai. Penyertaan Tuhan tidak selalu memberi peta yang lengkap, detail, jelas. Tapi percayalah, selalu memberi arah yang benar, yang aman. Penyertaan Tuhan akan menghasilkan peneguhan komunal. Di Yosua 1 ayat 17 sampai 18, umat berkata, kami akan mendengarkan, kami akan siap mendukung, dan kami siap menegakkan disiplin. Kepemimpinan yang disertai Tuhan akan diakui, bukan dipaksakan. Dukungan sejati lahir dari kehadiran Allah, bukan pencitraan. Bukan pencitraan manusia. Ketika Tuhan menyertai seseorang, dia pasti menggerakkan hati orang lain untuk meneguhkan. Saudara, jika Anda melangkah di musim baru, dalam pelayanan yang baru, kepemimpinan yang baru, keluarga, pekerjaan, panggilan hidup, ingat ini, jangan bertanya apakah aku cukup kuat. Tanya, apakah Tuhan menyertai langkah ini? Ukur keberhasilan bukan dari cepat atau lambat, besar atau kecil, tetapi dari ketaatan yang disertai Tuhan. Allah berkata hari ini, aku tidak menjanjikan jalan mudah, tapi aku menjanjikan kehadiranku. Melangkah di musim baru bukan soal keberanian manusia, tapi keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Jadi melangkah dalam penyertaan Tuhan hanya ada 4 pesan untuk perjalanan rohani yang utuh di tahun 2026 ini. Pertama, Allah memanggil kita untuk melangkah, bukan menunggu ideal. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Panggilan Allah tidak menunggu kesiapan kita. Ketaatan mendahului kejelasan. Langkah iman sering dimulai justru di tengah ketidaksempurnaan. Bukan kesiapan yang melahirkan ketaatan, tapi ketaatanlah yang menumbuhkan kesiapan. Yang kedua, kekuatan sejati lahir dari ketaatan pada firman. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kekuatan rohani tidak bersumber dari situasi yang mendukung, tapi dari hidup yang diatur oleh firman. Firman yang dihidupi di hari tenang akan menopang di hari mendesak. Yang menguasai batin akan menentukan keteguhan langkah. Yang ketiga, jangan takut, tapi juga jangan lengah, berjaga-jaga. Yosua 1 ayat 9, Yoel 1 ayat 5. Allah memanggil kita umat yang berani tapi juga berjaga. Karena berani saja tanpa waspada hanya ada kelalaian, tapi juga kewaspadaan terus. Tanpa iman ini namanya ketakutan. Jadi imannya yang dewasa itu melangkah dengan berani bergantung pada Tuhan, tapi juga berjaga-jaga dengan mata terbuka, kepekaan. Dan yang keempat, penyertaan Tuhanlah jaminan kita melangkah di musim baru. Yosua 1 ayat 9, 17 sampai 18. Kita melangkah bukan karena kita kuat, tapi disertai. Otoritas sejati lahir dari penyertaan Allah, bukan popularitas manusia. Penyertaan Tuhan tidak selalu mengubah jalan, tapi percayalah, ini akan selalu menjamin arah kita. Biarlah keempat pesan ini menyatukan satu kebenaran agung. Allah memanggil kita untuk melangkah dengan taat, dikuatkan oleh firman, dengan keberanian yang terjaga, dan keyakinan penuh akan penyertaan Tuhan. Melangkahlah dalam penyertaan Tuhan, bukan berarti tanpa tantangan, tetapi tanpa kehilangan arah, karena Tuhan berjalan bersama kita. Kalau dia tolong kita kemarin, dia akan tolong hari ini, dia juga sudah ada di masa depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan. Kami mau melangkah saat mendengar panggilan-Mu. Bukan karena waktunya ideal, tapi kami percaya siapa yang memanggil Engkau. Tolong kami. Kesiapan kami itu bukan karena kami siap, tapi karena kami taat. Karena ketaatanlah yang akan menumbuhkan kesiapan. Kami mau dengan kekuatan sejati yang lahir pada kekuatan ketaatan pada firman-Mu. Tolong kami, ini yang menguasai batin kami untuk menentukan langkah kami. Ajari kami tidak takut, tapi juga tidak lengah, kuat dan terjaga. Karena keberanian tanpa waspada adalah kelalaian. Waspada tanpa iman adalah ketakutan. Kami mau seimbang, melangkah dengan berani, tapi juga berjaga. Tolong kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan di tahun 2026 ini adalah jaminan kami melangkah di musim baru ini. Bukan karena kami kuat, tapi dasarnya karena kami disertai Tuhan. Disitulah otoritas lahir karena penyertaan-Mu, bukan popularitas. Dan penyertaan-Mu memang tidak mengubah jalan jadi mulus, tapi menjamin arah kami.
Ketaatan kami mendahului kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar semua yang mendengar ini mengalaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat teman yang di YouTube. Anda juga bisa mendengar rekamannya di YouTube. Priscilla Das Channel atau Empower Woman Ministry. Saya pamit buat teman yang ada di Zoom dan yang di YouTube. Melangkahlah dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati.